Persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, dan kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin panas dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada yang dari utara, dari barat, dan ada yang dari tanah Sin. Bersorak-soralah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan benar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijanjikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Sabda Tuhan, setiap orang yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun ia sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Allah, Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi. Karena ia adalah Anak manusia, janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengarkan suara Anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan pengadilanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat pertandingan olahraga, entah itu bulu tangkis, entah itu basket, entah itu sepak bola dan lain sebagainya, pasti kita akan menjumpai seorang pelatih di samping atau di pinggir lapangan yang akan mengarahkan para pemain untuk melakukan hal-hal yang benar. Dan kita bisa melihat ketika pemain-pemain itu dapat mengikuti instruksi, arahan dari pelatihnya, maka keberhasilan seringkali datang dalam hidup mereka. Tetapi ketika mereka tidak mampu mendengarkan arahan dari pelatihnya, maka seringkali kegagalan atau prestasi itu tidak dapat diraih oleh mereka. Itulah yang hendaknya juga kita lakukan dalam hidup kita. Sebagai murid-murid Kristus, kita tidak hanya diminta
untuk mendengarkan diri kita sendiri, tetapi diminta untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup ini, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Itulah panggilan yang kita terima dari Tuhan, panggilan untuk mengikuti kehendak-Nya, bukan kehendak kita sendiri. Tetapi kenyataannya yang seringkali terjadi dalam diri kita, kita ini lebih tenang, kita ini lebih mengikuti apa yang menjadi kehendak kita, apa yang menjadi pikiran kita, apa yang kita inginkan. Itulah yang seringkali kita lakukan daripada melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan seringkali pula kita membungkus setiap kehendak kita, keinginan kita, pikiran kita, seolah-olah itu yang dikehendaki oleh Tuhan, padahal Tuhan tidak mengendaki hal tersebut. Oleh karena itu, mari kita sungguh-sungguh belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh-sungguh mendengarkan setiap kehendak Bapa. Kehendak Bapa inilah yang harusnya terjadi dalam hidup kita dan bukan yang lain, apalagi kehendak diriku sendiri. Semoga kita menyadari panggilan luhur yang kita terima dari Tuhan ini untuk melakukan setiap kehendak-Nya dalam hidup ini, yaitu mewartakan kasih, membawa damai, sukacita bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.